Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Melina Zaki yang biasa dipanggil yang Melina. Hai, dalam ngobrol dadakan episode pertama 2024. Nah, kali ini kita akan ngobrol dengan Kak Sheila. Saya yang belum tahu IG-nya, Sheila Background ya. Beliau itu uh, kalau aku tahu ya, aku pernah dulu kalian baca komiknya, saya beli komiknya. Itu komikusnya si Lala, banget tuh. Terus habis itu ilustrator juga, dan kemarin coba mulai menulis juga sebuah artikel gitu. Nah, mungkin ada yang mikir apa uniknya gitu kan, tiap orang kan beda-beda ya sekarang. Aku sih dulu kenapa ya sempat beli yang cerita Lala itu karena dekat dengan keseharian dan apa namanya nggak tahu ya, kalau bagiku tuh simple aja gitu. Nah tapi makanya itu di topik kali ini kita akan ngomongin tentang motret Indonesia melalui karya gitu. Jadi karya ini tidak terbatas hanya di komik ataupun di ilustrasi ataupun tulisan gitu. Karena banyak kan sarana berekspresi dan berkarya gitu. Yang lagu juga bisa kan. Nah, oke, ya Kasilanya udah muncul di bawah tuh. Udah, Apa kabar, Kak? Maaf, baik, terima jam kasih. pagi-pagi. Santai. Dadak. Aku inget banget tuh pas kapan tuh sempet aku kan suka ngeliat sketchnya kakak tuh. Kapan tuh sempet ngajakin saudara yang kebetulan kuliahnya juga di kampusnya kakak dulu tuh. Nah, kita pernah mau ngadain jadi kayak gini, sambil belajar, sambil sketsa, sambil traveling. Tapi travelingnya itu bukan traveling ke daerah, tapi misalnya uh, cuma ke jalan-jalan di Jakarta, misalnya ke Museum Jakarta, apa Museum Nasional, terus habis itu ke Galeri Nasional, kayak gitu. Tapi sambil pas jalan sketsa juga gitu. Terus nanti pas di akhirnya itu baru di review sama kakak, tapi belum sempet, mungkin kapan-kapan gitu. Nah, Oke, gini, kalau misalnya boleh tahu sebelumnya mungkin perkenalan dulu kali ya, beberapa teman mungkin ada yang belum tahu. Nah, bisa diceritakan sedikit nggak awal mulanya gimana sih nih Kak suka coret-coret sehingga memutuskan memilih jalur di komik sama ilustrasi? oke. Jadi awalnya saya memang senang menggambar dari kecil. Dan kebetulan orang tua saya mendukung. Jadi saat saya memilih untuk melanjutkan studi saya di jurusan desain komunikasi visual, orang tua saya sangat support dan malah senang karena saya menemukan dunia saya. Jadi saya belajar, lalu setelah lulus kuliah, saya pertama kali masuk di industri film dulu. Saya bekerja sebagai storyboard artist untuk film layar lebar dan untuk um, iklan-iklan di televisi. Saya bikin storyboard artist, saya bikin storyboardnya. Dan menjadi storyboard artist itu kan membutuhkan gambar yang banyak. Jadi di periode saya menjadi storyboard artist itu adalah periode di mana saya berlatih tiap hari. Menggambar apapun, gambar siapapun, pokoknya melatih motorik skill saya untuk menggambar. Gitu. Dari situ saya memutuskan untuk saya mau bikin komik sendiri karena menjadi komikus itu udah impian saya dari kecil. Ya sudah, selesai jadi storyboard artist, saya pensiun dini jadi storyboard artist, lalu saya jadi komikus deh sampai sekarang. Oh, itu aku ingetnya sih yang itu tuh awalnya cerita si Lala pas lagi ada apa ya, acara yang diadain IFS ya kalau nggak salah tuh, yang komik apa pekan, lupa tuh yang ada anime animation segala macam. Terus ngeliat tuh kakak Lala lagi nge-sketch. Terus katanya nanya, ini bukunya lucu sih, nanya soal siapa tuh, nanya soal Kalala, lupa aku tuh waktu itu. Terus Kak Kalala, Kak Sheila ya, jangan-jangan namanya si Lala itu karena dari kata Sheila ya? Ya namaku itu. Bisa jadi. Nah terus habis itu nanya, ini dijual berapa ya, aku nanya gitu. Ternyata ada yang bilang itu komikusnya langsung. Oh baru, nggak nyangka aja, maksudnya langsung. Mungkin karena waktu itu momen pameran, aku kan dulu suka datang ke pameran-pameran gitu. Jadi ya mungkin ada bedanya gitu ya pas momen, aku lupa eventnya apa gitu.
yang apa, ada Jessica segala macam juga tuh, anak-anak IFS. Nah itu apa namanya, jadi nggak cuma baca karyanya, tapi ternyata ada komikusnya langsung tentu. Nah yang aku agak waktu itu langsung tertarik tuh sama karya kakak tuh karena bagiku simpel sih gambarnya. Terus nah ide ceritanya itu loh, ide ceritanya itu kayaknya keseharian banget. Itu lebih ke kayak ibu-ibu lagi, ya kayak keseharian ibu-ibu kan yang rumah tangga segala macam sama itu. Itu awalnya gimana tuh, nyari idenya gimana bisa bisa seperti itu gitu. Oke, jadi kenapa saya memilih ide-ide cerita yang saya kerjain dari dulu? Jadi saya memilih ide-ide sederhana dari ide-ide sehari-hari ya karena itu yang saya alami, dan hal itu yang paling saya rasa saat kita mulai untuk berkarya, kita harus berkarya dari apa yang paling kita kenal dulu. Yang paling kita kenal dulu kan ya diri kita sendiri, kehidupan kita sendiri. Jadi dari situlah saya mulai berbagi, walaupun berbaginya cerita-cerita yang konyol-konyol ya, cerita tentang anjing saya waktu itu, tentang kucing, cerita tentang kejadian di pasar. Karena justru kadang hal-hal yang sederhana kayak gitu kalau diceritain secara lucu dan secara apa adanya justru sangat menarik. Jadi kalau berkarya tuh kadang kita kejebak, kita ingin berkarya membuat sesuatu yang besar, yang grand. Padahal Gitu. mulailah dari kecil-kecil dulu, itu juga udah sangat menarik gitu. Nah, ini teman-teman bagian ada yang mantengin ya. Kalau ada yang mau nanya silakan lo ya langsung ketik aja pertanyaannya tuh di komen, atau pertanyaan ada 2 tombol yang sebelah kanan tuh ada tanda tanya. Nah, terserah sih kayak gitu. Nah, terus apa ya tadi mau nanya? Nah, tadi komik udah diomongin dikit. Oh ya, sebelum nanya tulisan ya. Tulisannya itu kemarin nggak sengaja saya baca sebelum ke situ. Nah, sengaja atau nggak sengaja di antara keduanya gitu. Pengen nanya ini tentang, oh ya, ada tokoh nggak, tokoh inspirasi atau karya inspirasi dalam berkarya kakak? Oke. Kalau karya inspirasi tentunya karya yang menemani saya di masa kecil ya, yang membuat saya memutuskan kepingin jadi komikus. Pastinya saya senang banget Donald Bebek dulu, Mickey Mouse saya senang banget karena gambarnya bagus banget. Karl Barks itu adalah nama senimannya. Karl Barks, beliau dia menggambar dengan sangat clean ya, sangat rapi garisnya dan sangat jelas. Itu yang sering saya ikutin dulu. Terus saya juga senang baca Tintin pasti karena zaman kita kecil komik-komik Gitu. dari komik-komik dari Indira itu menghiasi masa kecil saya. Jadi itulah beberapa karya yang menginspirasi saya untuk mengejar cita-cita saya gitu. Kakak sendiri sempat bikin ini nggak kayak kelas gambar gitu, bikin komik? Bikin Ada sekarang masih atau kalau sekarang gimana? saya terakhir bikin kasih workshop kan, kasih workshop Hah? saya sering kasih offline biasanya sama sama teman saya, mungkin saya bisa mention namanya Feby dari uh, rumah terapi anak ruang tumbuh. Saya sering juga sama mereka. Sebelumnya saya kenal si Feby dari komunitas, namanya komunitas ibu-ibu gitu yang sering memberi workshop, Mommy Stories namanya. Lalu saya juga beberapa kali saya diundang juga di luar negeri untuk memberi pelatihan gambar. Oh. Oh, jadi ini yang tadi agak menarik tuh yang Money Stories itu, kan kalau kemarin aku pas yang tahun kemarin tuh sempat ngadain kayak gini juga nih, tapi lebih ke penulisan. Nah, kalau dia Oke. ngadain pelatihan buat generasi muda, nggak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri, perempuan juga. Nah, kalau ini berarti buat ibu-ibu untuk apa namanya, kan kadang-kadang bukan berekspresi ya, curhat atau apa, tapi melalui komik gitu ya, melalui gambar. Jadi, Oh, jadi macam-macam workshopnya, ada yang craft, ada yang menulis, ada yang menggambar. Kebetulan saya yang kasih gambar, dan nggak harus ibu-ibu sih, anak-anak juga. Jadi anak-anaknya dibawa untuk misalnya buat saat liburan gitu, terus untuk mengisi waktu liburan dengan belajar menggambar gitu. ya, ya. Nah, ini nih yang aku agak-agak pengen tahu nih. Sejak kemarin tuh gimana ceritanya tuh? Akhirnya bikin, tuh ada yang nanya tuh sebelumnya. Kita selingin pertanyaan dulu. Tuh, ada yang tanya, selain ketekunan perlu apa lagi biar bisa jadi seniman yang berhasil? Kayak Mbak Lala.
dari Salman Oke. kaumnya? Apa tuh? Terima kasih Salman. Pertanyaannya menarik sih. Jadi selain tekun ya jelas harus tekun. Terus gimana biar sebenarnya keberhasilan tuh kan takarannya beda-beda ya. Ada yang merasa berhasil kalau sudah mengeluarkan buku. Ada juga yang merasa berhasil jika sudah misalnya kerja sama penerbit ternama atau berhasil kalau karya-karyanya udah dibeli orang. Jadi keberhasilan tuh sebenarnya beda-beda takarannya. Jadi tergantung apa tujuannya. Balik dulu goalnya apa nih. Kalau kebetulan salah satu goal saya kayak saya senang menghibur. Pertama itu ya yang paling simple. Saya senang menghibur dan saya senang berbagi dan apalagi kalau apa yang saya bagi itu ternyata relate sama orang-orang yang membaca. Itu goalnya sudah nih, sudah tercapai. Lalu misalnya goal, oke, saya sudah bisa menerbitkan buku, itu juga udah menerbitkan buku. Saya udah misalnya ternyata pembaca saya bukan hanya di nasional aja tapi internasional, itu juga sudah. Saya rasa sih salah satu cara lain selain tekun ya ya apa ya, ya jangan berhenti ya, pasti banyak kan up and downs. Pernah juga tiba-tiba dalam beberapa bulan nggak ada job gitu, tapi ya balik lagi pertanyaannya, balik lagi tanya lagi Pak, di awal tuh kita pengen apa. Jadi pada saat ada halangan-halangan kayak gitu, ada problem-problem yang kita rasa aduh kok ini berat banget, balik lagi kamu melakukan ini tuh karena apa dulu. Kalau balik lagi ke goal kamu awal, aku masih kepengen banget publish buku, terusan aja, terus bikin buku, terus bikin, ya kan sekarang udah bisa tuh, jalurnya udah bisa lewat sosmed dulu, bisa juga misalnya buka Patreon untuk share dan didukung sama pembaca, kan bisa, pembaca kan bisa mendukung secara finansial tuh misalnya di Patreon atau Karya Karsa deh, Karya Karsa. Aku rasa ya gitu lagi, balik lagi goalnya apa, dan dari goal itu bisa dipilah-pilah lagi. Oh kalau goal ini caranya ini, goal ini caranya ini. Salah satu goal saya ya, goal saya pengen ngajar di luar negeri, saya pengen ngajar dan udah tercapai karena saya sering misalnya ya, saya sering di sosmed, saya sering share dalam bahasa Inggris misalnya gitu, atau saya juga kenalan sama, misalnya saya membuka network saya terhadap seniman-seniman luar kayak gitu. Jadi balik lagi Salman ke goalnya, Salman pengen tujuannya, keberhasilan keberhasilan yang Salman tuju itu seperti apa, dan dari situ di breakdown lagi cara-caranya gitu. Dan itu tadi hanya beberapa yang udah saya share, pastinya beda-beda semua seniman, cuma dari saya kira-kira gitu. Jangan berhenti, dan itu lagi riset dulu tergantung goalnya gitu. Nah, intinya itu ya, apa namanya, nggak kapok untuk berkarya sama Nggak itu, kapok ya, apalagi sama riset. Jadi kalau riset misalnya dong ya. kitanya loh ini, apalagi kadang-kadang motret kehidupan sehari-hari atau sosial atau apa kan harus ada, ntar ada gimana gitu kan, pernah nggak ada karya yang ada kontroversi Kak, kalau misalnya berkaitan dengan komik ya, nanti kita ngomongin tulisan nanti, ada nggak tuh habis itu tiba-tiba, oh tapi kan kalau ada based on riset ya, kita kan punya acuan sama dasarnya kan kayak gitu kalau misalnya. Nah itu pernah nggak tuh ada karya yang agak-agak kontroversi waktu dia bikin komik atau bikin apa namanya, ilustrasi? Kontroversi maksudnya ya ada lah pasti. Misalnya saya sering banyak banyak kejadian yang bikin saya nggak nyaman gitu. Misalnya kejadian sehari-hari, dan tentunya saya sebagai orang yang punya hati dan kebetulan saya seniman, saya pasti kepingin bersuara juga. Dan tentunya nggak semua orang setuju sama suara saya, dan itu nggak apa-apa gitu. Asal jangan nyerang, asal jangan malah attacking saya. Saya rasa kalau ada perbedaan suara it's okay. Ya, oke. Oke, nih, mungkin sebagian teman-teman belum tahu nih, Kak Lala kemarin-kemarin juga nulis loh. Aku kayak baca itu. Nah, itu gimana tuh ceritanya tiba-tiba Kak Lala ikutan nulis juga tuh? Jadi itu juga menarik sih. FGI bentar, itu dipublish di apa namanya, salah satu media internasional. Ntar bisa ngeliat di apa namanya IG-nya Kak Lala, atau aku juga nge-repost ada di repostan beberapa sebelumnya ini, ntar cek aja kalau misalnya yang itu, ntar bisa lebih lanjut tanya Kak Lala. Ya boleh diceritain gimana tuh Oke, ceritanya. oke, ini aku mau jawab Mas Salman, masih ada dong kucing batunya. Jadi waktu itu Mas Salman ini pelukis di batu. Mas Salman pelukis di batu.
dan udah beberapa tahun lalu kirim saya hadiah, ada batu besar gitu, ada gambar kucingnya, itu bagus banget. Masih ada, saya jadiin pajangan. Jadi saya di situ tuh kayak ada kebun, di situ tuh ada taman kecil. Nah saya taruh situ di antara tanaman-tanaman jadi pajangan. Ya saya thank you ya Mas. Fansnya nih ya. Langsung fans. Oke. Di sana nanti aku fotoin. Iya, bikin channel broadcast juga nggak sih di IG? Aku jarang, harusnya lebih sering sih bikin. Biar bisa sharing itu tuh Kak, tentang aku sih mau ikut tuh kalau ada buat sketch komik. Emang aku juga dulu alasannya sih Oke deh, nanti aku bikin deh ya broadcast ya. Oke siap, jadi bikin deh. Saya kan agak sebenarnya saya nggak sama Kak Salman juga. Tapi masuk di kafe juga asalnya cuma simple pengen bikin komik. Tapi sekarang malah lebih banyak nyasar ke sosmed kemarin-kemarin sama branding. Oke, kita sekarang pindah nih ke tulisan. Kita komik. tulisan. Habis Boleh apa tadi pertanyaannya, boleh share lagi? ya, tadi kan ngomongin komik, habis itu ngomongin ilustrasi. Nah, sketsa. Nah ini, karena aku tahu nih nggak bisa lama-lama kan sih kakak. Nah, ya awal mulanya gimana tuh? Tiba-tiba pas kemarin tuh lihat, wah keren juga nih tulisannya dipublish di dunia internasional, di media internasional, dan ternyata biasanya nih yang saya tahu ya, agak susah tuh yang suka menggambar menulis. Nah makanya ini wow aja sih pas pertama kali itu. Nah gimana ceritanya tuh Kak? Jadi tulisan ya, waktu saya nulis ya, yang aneh itu, makanya bukan aneh, yang mengejutkan. Jadi sekitar 2 minggu lalu saya dapat email, bukan email nih, dapat DM di Instagram, dapat DM di Instagram yang mengundang saya untuk menulis dan tentang pilpres. Saya pikir ini salah orang kali ya, maksudnya. Terus saya bilang, saya tuh bukan penulis, saya tuh komikus. Jadi biasanya pesan-pesan yang saya sampaikan tuh lewat gambar, gitu kan. Terus dan saya biasanya menggambar tentang hal-hal sehari-hari, saya belum pernah nulis tentang politik gitu kan, menggambar. Makanya oke lah, ada lah opini-opini politik, tapi untuk secara serius ya menulis tentang politik itu belum pernah. Dan terus saya tanya lagi, ini beneran? Terus ternyata mereka tuh ternyata sebuah media independen di Los Angeles di Amerika Serikat, dan tema mereka tahun ini itu sedang meliput tentang pemilihan umum yang banyak diadakan di banyak negara nih tahun ini. Ternyata tahun ini banyak sekali di Amerika Serikat, di Eropa lagi pemilihan bukan presiden, pemilihan Uni Eropa, Indonesia, dan Indonesia sebagai negara demokrasi nomor 3 terbesar ya, itu ternyata penting banget, pemilu di Indonesia itu penting banget. Itu saya tanya lagi, itu kenapa minta gue gitu kan aku gambar gitu kan. Terus nggak apa-apa, ternyata mereka sering memperhatikan karya-karya yang saya bagi. Katanya karya-karya saya kan tentang kehidupan sehari-hari, yang tentang observasi terhadap apapun yang terjadi di keseharian gitu. Jadi mereka butuh observasi saya juga tentang kejadian apa yang terjadi menjelang pemilu ini gitu. Oke lah, saya pikir ya sih, kayaknya memang penting sih. Harusnya, makanya saya nggak mau jadi terlalu apolitis gitu. Saya nggak mau terlalu apolitis. Saya rasa semua profesi itu pasti ada hubungannya dengan politik, karena semua keputusan kita pasti berdasarkan ya politik negara juga. Oke, kira saya mengiyakan. Pada saat saya mengiyakan, saya masih nggak kebayang saya mau nulis apa gitu kan. Akhirnya saya dan waktunya cuma dikit, cuma 1 minggu. Jadi saya nulis draft. Jadi keywords gitu saya nulis. Ternyata mereka suka banget. Mereka suka banget, dan setelah menerima draft, mereka minta saya untuk menggambar ilustrasi pendamping. Jadi di artikel itu ada ilustrasi saya juga. Betul, artikelnya itu ilustrasinya saya juga yang bikin. Saya bilang oke. Habis itu mereka, ya udah, ini draftnya udah oke banget, tinggal disusun menjadi sebuah narasi. Akhirnya saya bikin deh. Saya bikin dan
saya kirim lagi ke mereka, dan mereka pastinya lewat proses editing 2 kali, ada proses 2 kali editing, habis itu baru dia dipublish. Pas banget di hari H, hari pemilu. Dan maksudnya kenapa pakai bahasa Inggris? Karena untuk publik Inggris, publik internasional gitu. Apalagi yang pesan kan orang Amerika gitu. Karena penting sekali ternyata pemilu di Indonesia itu penting buat dunia. Dan saya senang saya bisa berpartisipasi, ikut berbagi tentang apa yang terjadi nih pemilu saya. Gitu. Kamu sudah baca belum? Udah. Sebagian tahu, sebagian itu, tapi habis baca itu, tahu kan kalau IG kan ada algoritmanya kan. Aku ngebuka IG, langsung munculnya tuh apa? Beberapa karya seniman Indonesia, ada kayak Hari Merdeka, atau kan Hari Merdeka, ataupun ada juga postingan-postingan terkait ya beberapa calon gitu yang pakai karya Indonesia, ada pakai kaos sampai tadi kayak aku bilang, wah ini algoritmanya. Terus kayak Kak Hari itu kan juga kalau nggak salah ikut nge-sketch pas ini ya apa namanya, Siapa? debat-debatan itu ya, debat-debatan itu aku nggak nonton debat soalnya waktu itu. Nah iya, makanya dia bilang ya ini emang ya kita nggak, ya mau gimana lagi, emang semua sosmed kan ada algoritma kan sekarang. Jadi gara-gara emang udah kemarin kan aku kontak kakak terus nanya tentang itu, terus aku posting itu juga, terus hari ini juga IG live, otomatis saya kemarin dari sampai tadi pagi tuh pas buka IG feed langsung dicekokinnya feeds yang tentang sebaliknya karya-karya, bukan karya-karya, ada yang karya-karya Indonesia kayak tadi ya Kang Hari Merdeka itu yang digunakan untuk apa namanya debat, ataupun ada juga yang salah satu paslon atau beberapa keluarga gitu ada yang menggunakan karya Indonesia. Nah itu kayak apa ya, kayak berusaha kan kalau yang aku baca sedikit, mungkin aku salah nangkep, bisa jadi kalau udah salah nangkep tolong koreksi ya. Yang aku nangkep itu dari tulisan kakak itu mungkin tidak seperti sebelumnya, yang dimana ruang buat kreativitas sama untuk orang-orang kreatif itu lebih banyak, terus yang saya tangkap gitu. Tapi gara-gara itu karya yang saya dapat di IG feed yang tadi berdasarkan algoritma itu, malah setelah itu banyak postingan yang nunjukin sebaliknya, jadi kayaknya mau menyeimbangkan gitu loh. Nah tapi kan ya itu kembali lagi, tiap orang kan punya persepsi masing-masing ya. Nah kalau aku sih mikirnya ya itu kan pendapat kakak seperti itu, tapi bisa jadi pendapat apa namanya ilustrator lain tidak, ya tergantung juga, ada yang dapat kerjaannya, ada yang enggak kayak gitu kan. Oke. Nah Aku mau meluruskan ya. Aku mau meluruskan kalau tema yang ditulis, konsep yang aku tulis itu sama sekali bukan soal apakah kita seniman mendapat ruang di pemilu kemarin. Tidak. Itu bukan tema yang saya tulis. Tema yang saya tulis adalah pemilu kemarin, itu kandidat-kandidatnya itu nggak ada yang menginspirasi seniman buat mendukung secara kreatif. Jadi kebayang nggak sih beberapa tahun lalu pemilu sebelumnya semua seniman berkarya dengan hati mendukung, menciptakan mural, gambar lukisan, bikin lagu, bikin film, karena mereka punya apa atau enggak? Karena mereka punya harapan. Karena mereka punya harapan di pemilu yang kemarin. Jadinya mereka semuanya sangat tulus mendukung, berkarya nggak dibayar, semuanya begitu. Tahun ini anyep, seniman diem, karena coba lihat, makanya gitu loh. Makanya kita harus bicara politik. Kita lihat apa harapannya nih sekarang, apa yang bisa kira-kira dibawa nih sama kandidat-kandidat yang ada. Nggak ada yang memberi harapan pasti. Jadi gimana mereka bisa mendapat dukungan dari kita seniman kalau mereka kasih nggak ada program yang jelas gitu loh. Apalagi ya udahlah, apalagi udah jelas nih, apalagi saya kan pasti geng 90-an, saya tahu banget apa yang terjadi di tahun 90-an. Saya tahu banget apa yang terjadi di Orde Baru. Dan sekarang tiba-tiba kita menjadi neo Orba lagi nih sekarang nih, nggak tahu ya, belum selesai ya KPU itu. Tapi itu yang bikin kita nggak tergerak sama sekali buat mendukung.
nggak tergerak sekali untuk kayak waktu itu menciptakan karya bersama, jalan bersama-sama menciptakan komik apapun itulah. Jadi itu adalah tema yang saya tulis, bukan soal apakah kita dapat ruang kemarin. Justru banyak sekali orang diundang, saya juga diundang oleh salah satu paslon tertentu, mau bayar saya untuk berkarya mendukung paslon mereka. Tapi ya nggak mungkin saya terima, nggak mungkin, karena tidak sesuai sama hati saya dong. Dibayar dan untuk bikin pasti duitnya gede pasti, tapi saya nggak mau. Jadi gitu loh, kebayang ya gimana pemilu ini nggak ada, nggak karena kita nggak ada harapan, hopeless aja kita, hopeless kayak gitu. Jadi gimana kita mau mendukung lewat karya kalau kita hopeless. Baru kali ini aku baru kali ini beneran, selama ini dari pertama kali aku milih baru kali ini kemarin golput serius. Nah aku itu nggak golput sih, aku tetap menggunakan suaraku sih. Kalau aku sih ngelihatnya pas kemarin itu pas membaca tulisan kakak, selain yang tadi aku sampaikan bagian, karena itu mungkin aku jadi begitu persepsinya karena tadi tuh habis selesai baca, ini kan algoritma IG langsung jalan kan, makanya yang muncul adalah postingan-postingan yang mengcounter sebagian kayak gitu. Nah ini aku yang mikirnya gini, memang sih dulu kelihatan apa ya, atmosfer berkaryanya itu pas pemilu dulu tuh kerasa gitu. Kalau yang sekarang ini nggak tahu ya, aku pas waktu kemarin ke jalan-jalan aja ngelihat baliho-baliho gitu udah males segala macam, karena bukan nggak bisa dibilang nggak ada estetik atau gimana sih, tapi nggak tahu ya, kayaknya tuh lebih ke situ sih. Ya ya udah pemilu apa namanya, ada nunjukin paslon caleg terus so what, aku mikirnya begitu. Kalau ya mungkin apa namanya, atmosfernya udah beda tuh, emang udah ya gitu deh. Nah, speechless, makanya aku nggak bisa ngomong banyak karena kenapa, kadang-kadang kan kalau apa-apa kita ngomong di ini, kalau misalnya mau memperkuat apa sebuah pendapat atau apapun harus ada data kan. Nah kemarin emang sempet tuh mau nulis juga. Ya bayangin, udah dulu aku pernah nulis waktu SMA sih, pas baru-baru suka nulis. Pas mau ujian, besoknya tuh ujian PPKN sama ujian IPA, ya fisika, malah bikin tulisan coba kirim ke Kompas. Kemarin-kemarin udah mikir pengen nulis nih pas udah berpuluh-puluh tahun gak nulis buat ngirim ke media, karena ya itu mikirnya kalau ada something yang nggak tahu ya kayak gitu aja, nah lihat aja keadaan sekarang lah gitu lah gitu. Makanya nih makanya pas ngelihat kemarin tulisan kakak aku mikir, wah ini Kak Sela aja semangat gitu loh, kok yang lain kok gue nggak nulis ya gitu. Kayaknya ntar coba deh nulis kayak gitu sih. Oke, Sebenarnya kita next. justru semangat, sebenarnya justru seniman-seniman nggak ada yang semangat untuk ini. Makanya saya menulis untuk berbagi, ya berbagi kenapa kita nggak semangat di pemilu ini gitu. Itu isi inti tulisan saya, kenapa seniman-seniman pada pada ya dingin aja gitu, dingin aja, nggak ada. Dulu kan kita sangat bergairah untuk mendukung salah satu paslon zaman dulu karena kita lihat ada harapan. Sekarang kita nggak lihat ada harapan, jadi ya gimana kita mau mendukung dengan karya kalau nggak ada harapan. Ya mungkin people change, people berubah kadang-kadang ya gitulah. Nanti Aku nggak yakin sih, tapi ya sudah. atau enggak mungkin baru ketahuan aslinya sekarang atau gimana kan, nggak tahu juga kan. Nah terus abis itu apa ya, aku pengen tanya tadi tentang nah nah dengan kondisi saat ini secara nggak langsung kan sebenarnya mempengaruhi ya apapun itu yang terjadi dengan Indonesia, mempengaruhi orang mau investasi, mempengaruhi orang mau berkarya dan segala macam. Nah what's next nih Kak, kalau Kakak sendiri? What's next untuk kita seniman, untuk kalau saya mewakili seniman sih saya nggak tahu ya, maksudnya mungkin saya mewakili diri saya sendiri deh. Yang jelas saya tahu teman-teman seniman yang satu visi lah sama saya, itu jelas sama saya, udah nggak ada harapan. Maksudnya
pada saat kita lihat pemilu sekarang nih keadaannya, kita nggak bisa berharap banyak, jadinya kita tidak berkarya untuk mendukung. Tapi tentunya untuk kesejahteraan kita sendiri ya kita harus bekerja, nggak ada nggak ada yang lain. Ya sudahlah, kita bekerja juga, tapi kita juga harus tetap selalu aware ya, selalu waspada juga mungkin. Jadi kita sebagai pengamat di balik layar, kita juga harus tahu dan kita juga harus ingat kita punya platform yang bisa kita gunakan untuk bersuara gitu. Bersuara dalam arti ini kita harus ingat nih, misalnya ya nanti para pemegang kuasa nih bergerak aneh-aneh, kita seniman jangan diam aja, kita harus bersuara gitu. Dengan apa? Dengan karya. Ya karena itu salah satu cara kita untuk berbagi pikiran, untuk bersuara. Ya. Medium kita adalah karya kita. Jadi untuk teman-teman seniman mungkin ya gunakanlah medium itu sebaik mungkin. Kalau kamu bersuara, ada orang beda pendapat, ya sudah, ya emang itulah kehidupan, nggak apa-apa. Tapi itu bukan berarti menyetop kamu untuk bersuara. Oke. Nice. Nah, 3 kata yang mencerminkan kakak banget apa nih? Ini semua narasumber aku tanyain biasa ya. Kayak personal brandingnya lah misalnya kreatif, unik atau apa gitu. Kalau aku sih merasa diri aku ini curious ya. Aku selalu penasaran dengan hal baru gitu. Dan aku senang sama challenge, aku senang tantangan. Ya kayak kemarin aku mendapat tugas, mendapat proyek menulis, dan itu saya terima challenge-nya karena aku ingin membuktikan kalau aku bisa. Jadi itu, aku senang banget sama challenge. Aku selalu mencoba ya itu, aku penasaran, curious. Aku selalu mau mencoba hal baru. Dan menurut aku santai ya. Aku friendly, aku santai. Karya-karyaku bisa dinikmati siapapun. Makanya karya-karyaku tidak ada kelas lah di karyaku, siapapun bisa baca gitu. Jadi itu saya rasa saya bisa menganggap saya tuh curious, ya pokoknya penuh keingintahuan. Saya senang sama tantangan, sama karya saya egaliter ya, bisa dibaca siapapun gitu. Oke. Dan kalau ini tiga kata yang mencerminkan Indonesia, bukan saat ini atau kemarin dan dulu ya, tapi 3 kata kalau misalnya dengerin kata Indonesia, langsung ingetnya apa tuh? Indonesia. Ya. Cantik ya. Alamnya cantik banget. Terus Indonesia itu kaya. Saya yakin Indonesia itu kaya secara resource apapun ya, secara sumber daya. Terus yang ketiga, pendidikan yang harus diperbaiki menurut saya. Ya, ini bongkar pendidikan harus dibongkar. Ada yang mau nanya? Ini yang di bawah. Kalau ada yang mau nanya silakan di komen loh. Ini aku ada mau nanya sih beberapa yang mungkin pertanyaan tambahannya. Menanya kalau misalnya ada nggak Kak? Kan aku kemarin ngeliat ya di Instagram itu bikin ada hashtag 30 hari bercerita. Tapi kan itu lebih ke tulisan kan? Gambar juga bisa. Bulan Oktober biasanya kan ada ya, Ink Oktober kan? Ada Inktober. Nah, Kak Ella nih aku lihat nih selain berkarya juga kan banyak mungkin termasuk aku yang terinspirasi sama kakak. Ada niat kayak tadi kan dibilangnya kita harus tetap berkarya kayak gitu kan, bersuara atau apa. Ada inisiasi atau ada rencana nggak besok bikin kayak gitu apa namanya social campaign. Jadi nanti biar yang lain juga nih yang baru-baru belajar nge-sketch atau belum seprofesional kakak gitu ikut misalnya kayak itu Inktober kan apa namanya bikin tiap hari kayak gitu 30 hari bercerita kan bikin tulisan. Nah ini kalau kakak ada arah-arah mau bikin kayak gitu nggak ntar? Saya terakhir tuh tahun 2022 saya bikin tuh Inktober sama teman-teman, sama geng sketsa kami bikin. Jadi kami bikin ada, tapi karena nyantai ya, karena tidak terafiliasi apapun, kami bikinnya
2 hari sekali aja, nyantai gitu. 2 hari sekali bebas dan ada temanya per 2 hari sekali. Per 2 hari sekali ada temanya, terus yang berhasil beres, yang berhasil nyelesain semua sebulan, kita kasih kenang-kenangan waktu itu. Ada kok, saya sama geng Sketchwalkers, sama teman saya Coretan Nino nama Instagramnya. Nah, kalau untuk tahun ini ya bisa sih, boleh, nanti saya ajak teman-teman lagi karena enakan rame-rame ya kayak gitu ya. Biar banyak takut yang bersuara kenapa? dengan karya misalnya. Kenapa? Jangan, tadi menarik tuh menurut saya. Jangan takut bersuara dengan berkarya. Iya dong. Iya. Ya, Makanya ya itu oke. Coba nanti ya aku ini ya. Aku aku coba aku coba pikirkan sama teman-teman kira-kira kapan dan kira-kira tema apa yang bisa kita angkat buat ngajak teman-teman ikut berpartisipasi ya. bisa 2 hari sekali. Habis kan kalau nulis mungkin bisa agak nggak mau menyepelein teman-teman yang suka nulis juga sih. Maksudnya kalau nulis mungkin bisa kalau lagi tetek gitu. Tapi kalau nggak suka kan kadang-kadang ya biasa lah kalau yang belum terlatih kan masih harus pikir dulu nih idenya apa segala macam kayak gitu kan. Kecuali udah biasa. Nah, 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Aku dulu sempat bikin ini sih, tapi bukan menuju ke salah satu topik kayak misalnya kayak tadi yang aku sampaikan kan. Karena dulu tiga hari sekali berkarya, tapi cuma bertahan berapa lama waktu itu. Jadi tujuannya sih tuh biar berkarya bareng-bareng, jadi konstan. Kan karena kadang-kadang kalau misalnya rame-rame lebih semangat kan gitu kan. Apalagi tadi kan berbilang juga emang kita ya begitulah. Mungkin agak-agak banyak yang kurang semangat gimana, siapa tahu dengan berkarya bareng bisa lebih semangat kayak gitu. Iya Dan dong. kalian yang aku tahu juga kan selain menulis, gambar juga bisa sebagai sarana healing kan. Atau misalnya Iya, ya itu salah satu juga seni itu kan, seni itu menyembuhkan. Kalau menurut saya, kalau saya lagi sebel, saya lagi aduh penat gitu, kita curahkan aja lewat kesenian. Tapi emang kesenian kan gitu, seniman kan pasti berkarya dari hati. enggak Kak, kayak workshop tadi kali ya yang di komunitas ibu-ibu itu kali ya. Itu Jadi misalnya tapi biasanya saya akan share kok di Instagram. Jadi dinantikan aja. apa boleh Untuk sekarang sih belum, tapi saya mau ikut art market nih. Saya mau ikut art market di Bintaro sama di Fatmawati. Mau jualan. ya, kan biasanya di Kemang ya masih di situ juga tuh Ini ada pindah. yang di art market sama saya sama di Andy, sama di Andy itu em, tanggal 2 Maret di Bintaro. Lalu Oke. tanggal 9 dan 10 di Fatmawati. Pas banget sehari sebelum puasa. Oke. Nanti saya Ya, share semua. Ada di ini saya kok, ada di IG nanti. oke. Nah, nih ada yang mau nanya nggak nih? Ntar dulu nanya dulu deh. Kalau nggak ada yang mau nanya, baru aku mau nanya satu pertanyaan pamungkas Cil. Ada yang mau nanya nggak nih? Ini Rocky itu 592 atau yang lain? Mumpung masih ada kakaknya. Kamu aja yang tanya. Itu. Ini mau nanya nggak? Ini junior juga nih. Junior si Kak, bisa dikasih. Ayo nanya. Ya ini apa namanya? Ilustratornya Ayah Bunda sekarang. Mau nanya nggak? Ini mumpung ada Kak Sela nih. Ayo. Ini bentar lagi udah mudahan nih. Tanya nggak nanya kan? Mungkin nanti bisa jawab aja sama Kak Sela kalau misalnya itu ya. Oke, pertanyaan nih terakhir. Kak Selanya kan juga nggak bisa lama-lama ya. Ada Aku kegiatan. harus jemput biasa deh. Nah, apa nih pesan ya bisa pesan, bisa tips and trick bagi komikus pemula dan Oke. ilustrator pemula. Oke, mungkin kalau dari saya apa ya? Kalau dari saya tentunya itu tadi ya, gambar. Kalau mau gambar harus, oh ya, dan belajar pun jangan hanya dari gambar aja. Menurut saya belajar tuh bisa banyak sekali yang bisa kita pelajari. Kita baca buku juga, kita nonton TV, itu kan juga dari belajar tuh. Pasti, pokoknya apapun yang kita semua asupan kita kan pasti akan lahir menjadi ide. Jadi ya asupan yang baik-baik supaya idenya juga baik kayak gitu. Ada kayak ruang diskusi atau komunitas gitu nggak sih? Ruang diskusi Misalnya komunitas. ruang Saya sih kayak sering, tapi saya sering diundang.
biasanya, tapi saya jarang bikin sendiri. Mungkin boleh deh, saya ikutin deh saran kamu untuk bikin broadcast ya, biar teman-teman Nah, itu bisa aku diskusi. Kalau aku apa, sih saya bisa sebenarnya share di situ. Mungkin forum belajar kreatif itu ada kenapa? berbagai macam industri kreatif. Jadi kan industri kreatif banyak tuh. Jadi dulu tuh Ah, 2009 ada yang sharing session tapi lebih ya, offline ya karena kan zaman dulu kan masih jalan sendiri-sendiri. Nah, itu ya. fotografi kadang-kadang ada yang sharing, ada yang Mas siapa tuh dulu Aditya Gardi itu yang I Love RI itu juga sharing pernah apa namanya branding ya. Terus habis itu, nah itu kayak begitu. Kalau yang aku dulu yang forum belajar kreatif itu Mhm. nggak fokus di satu bidang kayak ilustrasi kayak gitu soalnya. Nah tadi aku kayak agak mikirnya kan kok kakak kan lebih ke ilustrasi sama komikus ya, Ya, sama itu nah mungkin tulisan juga. Nah broadcast itu tuh penting banget tuh kalau ya, misalnya ya. itu apa tuh Oke, kapan. ya sih, zaman sekarang ya harus harus dimanfaatkan ya semua Iya, ininya. ada TikTok nggak? Ada TikTok nggak? Kita TikTok ada. tapi lagi masih ya biasalah saya kan sosmed nggak begitu ini nih, tapi harus mulai sih, harus mulai diatur lebih rapi. TikTok kalau misalnya nah ada juga boleh tuh. Habis kemarin beberapa aku repost sih, ada beberapa Hah? karyanya Kak siapa tuh ada yang unik-unik dan kalau dulu kan ada siapa Pak itu ya, kenal nggak? Yang sering nulis apa bikin kartun di Kompas, Priyanto Sunarto, ingat nggak almarhum? Oh iya, sudah ya almarhum ya, Nah, almarhum Pak Pri. ya itu kan generasinya beliau kan tuh dulu Pak Pak Pri itu yang sering bikin karikatur yang memotret sosial politik atau segala Hmm. macamnya itu dan biasanya nah, kalau sekarang ini kira-kira siapa ini ada saran nggak kalau bisa jadi ntar besok-besok gantian saya ajak ngobrol Untuk anu untuk ilustrator, ya yang bisa saya rekomendasikan. lain Mas Hmm, Kendra. Mas Mas Kendra Kendra iyalah, Mas Kendra lah. itu juga tuh Mas Kendra, Mas MT itu kan iya udah itu MT referensi terbaik tuh udah. Kendra, MT, terus iya, Mbak Dila Maharani itu udah referensi terbaik tuh. Pasti oh beda-beda ya stylenya ya, tapi mereka semua iya terbaik. kalau kalau kak ini kak Sheila aku paling ingat itu sih Temen duta temen aku juga atau itu si diplomat siapa? jadi Si apa namanya Sancia fun sebentar. juga tapi Mhm. edukasinya juga ada sedikit kritiknya juga ada dapat tiga-tiganya nggak tahu ya itu selera aku atau teman-teman yang lain beda ya selera ya tapi kalau aku sih sukanya terus ininya tadi mungkin agak-agak kayak uh, tadi terinspirasi sama style ya apa Tintin dikit ya kayaknya Ini mirip-mirip ya juga simpel-simpel Donald, kayak aku gitu. suka juga Donald Duck. Oke ya mungkin dia dulu nggak ada yang nanya udah hampir jam 11 juga. Makasih banyak nih Kak Sela udah meluangkan waktunya Sama-sama. hari ini untuk sharing session. Mungkin next Terima ya kasih ya Maya kita bisa sudah ngobrol lagi diajak dalam untuk berbagi. ya dalam bidang lainnya atau mungkin tuh broadcastnya sama apa namanya tadi oh itu kalau yang mau bikin yang hashtag itu ntar kabarin ya hashtag Ya siap, nanti kita berbagi. Ya, terima kasih. ini ada Mas Banyu baru datang nih bentar Mas Banyu mau nanya nih sama Mbak Sheila nih ini kita udah mau off nih karena Mbak Sheilanya ada keperluan nah ini Mas Banyu ini dia aktif di ICT Watch. Nah, siapa tahu besok-besok bisa berkolaborasi. Nah, Mbak Sheila ini suka sketch atau membuat komik terkait dengan hal sehari-hari. Nah, mungkin Mas Banyu ada yang mau ditanyain sebelum kita selesai nih, udahan karena udah jamnya. Tunggu ntar lihat ininya aja, rekamannya aja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon in next Terima episode, kasih. insyaallah. Ya, Waalaikumsalam. yuk. Kasih Kak.